Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahrul ramadhana fi hadhihi syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Pemirsa Net TV Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini di suasana Ramadan yang sangat syahdu ini, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sehat walafiat, melaksanakan aktivitas puasa kita sebagai wujud rasa syukur kita dengan datangnya bulan Ramadan dan senantiasa meningkatkan kualitas takwa yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ramadan adalah bulan membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar bukan hanya dosa-dosa kita, tapi juga yang dibakar adalah perasaan kita yang senantiasa mungkin sebelum-sebelumnya terkadang kita emosi. Sebelum-sebelumnya mungkin terkadang kita gampang marah. Tapi di momentum bulan Ramadan ini menjadi bulan kita upayakan bagaimana emosi menjadi terkontrol, marah menjadi tidak lagi marah, dan berusaha merasakan bagaimana kehadiran kita menjadi pribadi yang senantiasa dirasakan positifnya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun kita berada, sangat sering, bahkan sudah sangat hafal dengan matang Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, menjadi sebuah panggilan romantisnya Allah kepada kita selaku orang beriman. Kutiba alaikumussyiyam, ya, telah dituliskan, telah digariskan puasa oleh siapa? Oleh orang-orang yang hadir saat ini merasakan suasana Ramadan. Begitu pula orang-orang sebelum kita, dan ini menjadi sebuah jalan bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu salah satu indikatornya adalah mereka yang berpuasa. Lalu bagaimana standar puasa kita? Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, ada puasanya orang yang khawasul khawas. Yang mana puasanya orang awam? Mereka yang menahan lapar, menahan haus, menahan berhubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu yang mana puasanya orang khawas? Puasanya orang khusus. Dia berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi dia berpuasa betul-betul melakukan pengendalian diri untuk banyak melakukan aktivitas-aktivitas positif selama menjalankan puasanya. Dia mampu mengontrol ucapannya. Dia mampu mengontrol kata-katanya. Dia bahkan mampu mengontrol pendengarannya dari mendengarkan sesuatu yang tidak pantas untuk didengarkan. Ketika kita sudah naik level kepada pengontrolan tersebut, maka naiklah kualitas puasa kita menjadi kualitas puasa yang khawas, puasa yang khusus. Tetapi ternyata pemirsa Net TV Sulsel yang dimuliakan Allah, ada level yang luar biasa, diistilahkan dengan levelnya orang yang khawasul khawas, khususnya khusus. Siapakah orang yang mampu sampai pada level yang khususnya khusus? Bagaimana cobaan yang terjadi, godaan yang terjadi, itu tidak lagi ada perasaan, prasangka buruk untuk mengikuti alur dari atau arus dari godaan-godaan tersebut.
tidak lagi ada yang tergoda. Jangankan menjadi sesuatu yang sering dia lakukan, seperti misalnya dahulu ada hal keburukan-keburukan yang dia lakukan, tapi ketika dia sudah sampai pada puncak khawasul khawas, perasaannya pun sudah tidak pernah terbesik lagi untuk melakukan kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah dia lakukan. Ucapannya bukan lagi sebatas dikontrol, tetapi nafas-nafas kebaikan yang keluar dari mulutnya, maka itu senantiasa terpatri di dalam kehidupannya. Itulah puasanya orang yang khawasul khawas. Dia berpuasa bukan hanya untuk dirinya saja, tapi dia berpuasa sampai pada rasa bagaimana kondisi yang dirasakan oleh tetangga saya, bagaimana kondisi yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di jalanan, yang biasa diistilahkan dengan anak jalanan. Dia merasa bahwa ternyata yang dilakukan ini ada orang di luar sana yang hanya mampu makan 2 kali sehari. Atau bahkan ada orang di luar sana yang mampu makan hanya 1 kali dalam 24 jam. Atau bahkan dia merasa bahwa ternyata di luar sana ada orang yang dia makan terkadang hanya 1 kali dalam 3 hari. Kalau rasa itu sudah dia mampu rasakan, kondisi orang-orang di sekitarnya sudah dia mampu rasakan apa yang dia lakukan. Dalam kondisi berpuasa, dia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Jadi harta yang dimilikinya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan disebabkan dia sudah sampai kepada level puasanya orang yang khawasul khawas. Puasa bukan hanya menjadi ajang training untuk kesadaran diri kita, pengontrolan makanan yang masuk di dalam tubuh kita, tapi puasa mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang peka, menjadi orang yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Makanya di bulan Ramadan ini, ayo kita sisihkan harta kita, keluarkan infak sedekah harta kita. Dan jangan lupa nanti ada momentum yang wajib kita keluarkan, yakni kita mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah dikeluarkan di bulan suci Ramadan? Karena secara totalitas jiwa-jiwa kita sebenarnya ini harus dibersihkan. Untuk itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah pada pendirian kita pada saat berpuasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.